bisa untuk mengikuti jadwal kerja malam gitu. Nah, di sini saya menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan yang saya hadapi dengan alasan yang benar, alasan yang sesuai, reasonable, dan bagaimana nanti bisa memberikan akomodasi yang layak untuk dia. Nah, alhamdulillah ketika ada pendekatan penyampaian yang penyampaian yang pelan-pelan bertahap sampai perspektif dari ASN itu yang sudah terbuka tentang pandangannya bagaimana cara memposisikan teman-teman disabilitas dalam dunia kerja gitu ya. Nah, satu lagi ada hikmah nih dari adanya COVID gitu ya, ada kondisi dulu zamannya WFH, work from home. Nah, alhamdulillah sampai saat ini dengan saya menyampaikan reasonable yang jelas bahwa saya masih diberikan untuk kerja prosesnya hybrid, jadi bisa di kantor, bisa di rumah. Maka itu tadi saya menunjukkan kegiatan saat saya lagi dan teman-teman disabilitas lainnya yang bekerja di kantor, saat di kantor, dan ada juga yang lagi di rumah juga tentunya. Dan tentunya teman-teman yang mengetahui, memahami tentang kedisabilitasannya. Nah, tentunya teman-teman mengetahui dan kenal yang bapaknya dan sampaikan itu kepada pihak perusahaan. Modifikasi itu perlu dilakukan ya teman-teman ya, dalam membuat atau membangun aksesibilitas tentunya harus ada modifikasi begitu. Nah, selanjutnya tips dan triks di dunia kerja teman-teman ya. Tentunya pertama itu kita harus membangun reputasi yang baik, atau kita bisa membranding bahwa teman-teman itu memiliki kapabilitas kompetensi yang tinggi, yang sama, yang setara seperti teman-teman disabilitasnya, dan teman-teman itu bisa diandalkan dalam pekerjaan kerja. Nah, selanjutnya catat semua instruksi ya. Nah, ketika teman-teman ada yang kurang paham saat bekerja, dicatat, atau kita harus belajar asertif ya, harus bisa bertanya, kalau ada yang nggak ngerti bisa bertanya ke teman dan sebagainya gitu ya. Dan teman-teman harus bisa mengatur energi ya, hindari burnout. Jadi teman-teman harus mengatur, mengelola bagaimana energi teman-teman dalam dunia kerja tetap stabil, jangan sampai mood swing gitu ya, jangan sampai moodnya itu hilang. Nah, ketika moodnya teman-teman lagi hilang, nah teman-teman harus bisa bagaimana cara membangkitkannya lagi. Nah, teman-teman yang bisa mengetahui cara stres rilisan teman-teman, misalnya bergerak berusaha untuk ya misalkan pembelajaran dan sebagainya, intinya coba nanti cari rilis yang bisa dilakukan dalam dunia kerja itu berbagai ada macam-macam caranya gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan berani bertanya juga, terus tegas soal kebutuhan aksesibilitas saya sampaikan gitu ya. Selanjutnya setiap individu harus sebagai pembelajar. Kita ya harus belajar setiap hari mengupgrade diri supaya wawasan kita terus bertambah. Jadi jangan stuck diam di satu kondisi saja. Nah, selanjutnya jaga hubungan baik dengan rekan kerja itu salah satu poin utama. Jadi jangan sampai saling sikut, saling menjatuhkan, tapi saling support gitu ya. Maka itu harus bisa jaga relasi dengan sesama rekan kerja. Nah, selanjutnya pahami sistem ya. Artinya di sini ketika teman dibebani tugas, misalkan tadi di sini kita administrasi perkantoran, ketika dibebanikan tugasnya, job desk-nya, teman-teman jangan hanya sebatas melaksanakan saja, tapi kenapa teman-teman melaksanakan tugas itu. Jadi pahami sistemnya, jadi kita suka memahami sistemnya seperti itu tentunya. Nah, selanjutnya tetapkan tujuan teman-teman saat bekerja nih. Jadi
kita harus melihat ke belakang lagi tujuan kita, dan kita review lagi setiap minggu, tiap bulan, supaya kita semangatnya tetap berjaga gitu ya. Karena dan selanjutnya alasannya kenapa bekerja, misalkan contoh kalau teman-teman di sini ingin menunjukkan ke keluarga misalkan, dan teman-teman ingin mencapai kesuksesan yang jauh lebih baik dengan bekerja yang sungguh-sungguh gitu ya. Nah di sini kenapa saya tetap memilih untuk bekerja, karena di sini masih sedikit teman-teman disabilitas yang masuk ke dunia formal begitu ya. Jadi di sini teman-teman harus bisa menjadi success story untuk di perusahaan DT ataupun yang di DT Kopla. Sehingga tadi saya ngobrol, nantinya itu akan ada ditempatkan di berbagai di DT-nya gitu ya. Nah ini ada ini nih keyword dari saya, ingat tujuan dan bekerja. Disitulah semangat yang kita jaga, jadi kita fokus apa yang menjadi tujuan kita bekerja itu kenapa, dan ketika kita fokus dengan tujuan awal, ya nanti semangat itu tetap akan terbangun, terbentuk, tidak akan luntur. Ketika teman-teman nanti tidak ingat bagi tujuannya, ya itu makanya tadi jangan sampai keluar kerja karena tidak semua perusahaan untuk membuka kesempatan seperti yang dilakukan saat ini gitu ya. Jadi teman-teman mohon untuk dioptimalkan, dimaksimalkan potensi dari teman-teman seperti itu ya. Jadi jangan sia-siakan pelatihan ini untuk menuju magang, dan tidak hanya magang, mudah-mudahan nanti setelah itu bisa langsung bekerja ya, terus sampai bertahun-tahun dari teman-temannya. Sedikit kalau follow jangan lupa untuk di follow ini, saya silakan seperti yang ada sekali canda ya. Nah dari semua yang tadi disampaikan, tentunya semuanya dari dasar hukum ya. Mungkin teman-teman sudah tahu Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan disabilitas ya. Salah satunya 2% untuk pemerintahan, BUMN, BUMD untuk mempekerjakan disabilitas, dan 1% untuk swasta ya. Jadi ini upaya kita sama-sama untuk mendorong, untuk menunjukkan showcase, tunjukkan gitu ya, bahwa kita bisa setara dan kita bisa menghadapi semua tantangannya. Bukan artinya kita menormalisasi kondisi yang tidak inklusif atau tidak aksesibel, tapi kita menghargai setiap proses. Ketika teman-teman ada di industri, disitulah teman-teman bisa melakukan advokasi. Keberhasilan teman-teman melakukan advokasi itu nanti akan ada value tersendiri atau nilai tersendiri, kebanggaan tersendiri bahwa teman-teman berhasil melakukan advokasi di lingkungan kerjanya. Ketika teman-teman rekan kerja yang tadinya menganggap anggap sudah mata atau apa, menganggap kita tidak mampu, ketika teman-teman menemukan di situ ada sisi teman-teman untuk bisa kebanggaan tersendiri ya, seperti itu. Tentunya nanti banyak ya tentang undang-undang di Indonesia itu sudah sangat bagus, rapi, ya pokoknya sudah sesuai, tapi saat implementasinya masih belum optimal. Itu adalah tugas kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, Indonesia emas, bukan cemas tahun 2045 ya. Begitu. Nah, di sini kita belajar tentang disabilitas itu memang beragam ya teman-teman ya. Tentunya banyak disabilitas yang sama, keragamannya dan berbagai penyebabnya gitu ya. Jadi identitas itu beragam. Situasi setiap orang itu unik dan tidak sama. Tadi penyelesaian itu akan berbeda. Gender, status sosial, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Dan selanjutnya di sini prinsip
masyarakat, saling menghormati, saling menerima bahwa penyandang disabilitas itu bagian dari keberagamannya. Jadi kita semua itu sama, setara, tidak berbeda-bedakan. Pastikan aksesibilitasnya yang menyeluruh, yang inklusif, setara gender, dan saling menghormati untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan identitas berbeda. Nah, di sini langkah yang sedang kita kerjakan, yang kita sedang lakukan itu adalah menuju inklusif, bagaimana nantinya membangun aksesibilitas, akomodasi yang layak, desain universal, bahasa inklusif, kemudian untuk memastikan asas aksesibilitas itu ada 4: kemudahan, keselamatan, keamanan, dan kemandirian. Jadi saat nanti teman-teman harus memahami apa saja sih aksesibilitas dari teman-teman itu harus memenuhi 4 unsurnya tentunya. Nah, bagaimana memastikan aksesibilitasnya itu? Tentunya melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga tahap akhir. Pastikan dari budaya aksesibilitasannya. Nah, lakukan pelatihan awareness tentang disabilitas. Nah, ketika teman-teman hadir di industri ya dunia pekerjaan yang formal, di situ sebetulnya teman-teman itu bisa menjadi bagian berkontribusi untuk meningkatkan awareness tentang disabilitas itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya undang-undang PUPR ya. Nah, akomodasi yang layak, penyesuaian adaptasi sesuai kebutuhan dan secara hak begitu teman-teman. Nah, di sini sebelum lanjut boleh ada yang sedikit sharing dari teman-teman, apakah ada yang sudah pernah bekerja sebelumnya atau ini baru pertama kali? Boleh 2 orang ya, nanti di sini ada. Jadi supaya kita saling mengisi, jadi bukan hanya dari sisi saya, tapi dari sisi teman-teman juga untuk bisa saling memberikan sharing-sharing pengalaman di dunia media itu seperti apa. Boleh kan dibantu 2 orang tadi yang di ujung sana sama yang di sini, mungkin video dulu perkenalan dulu ya, supaya teman-teman yang lain saling mengenal. Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anto, saya waktu itu pernah bekerja di salah satu kapal di Dago. Ya,